Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dandi Andrean dengan NIM 200333050. Dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyuni Satria Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah praktek pembelajaran fisika. Berikut ini adalah video yang dibuat sebagai nilai akhir pada mata kuliah praktek pembelajaran fisika. Jika ada kesalahan dalam kata-kata dan cara penyampaian yang kurang tepat dalam video ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk meluangkan waktunya untuk melihat video ini sampai selesai. Langsung saja. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan di kelas kita yang sangat kita cintai dalam matkul yang Bapak ampu, yaitu fisika kelas 11. Sebelum kita mulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Indri pimpin doanya. Sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa kepada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Indri. Mungkin kemarin-kemarin Bapak minta yang cowok kan? Sekali-sekali Bapak minta yang cewek karena kan cewek juga bisa jadi pemimpin. Dan kabarnya 2024 ada yang mencalonkan pemimpinnya cewek. Selanjutnya, apakah Anda semua sehat walafiat atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Udah mau sarapan? Belum. Kenapa belum? Kan tadi udah pacaran? Tidak ada uang. Apa Beb? Tidak ada uang. Beda uang. Nanti ke kantor ya. Minta sama guru lah ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan Anda persiapkan apa yang perlu dipersiapkan seperti buku tulis untuk mencatat dan pena atau pensilnya, dan letakkan di laci barang-barang yang tidak dipakai atau tidak dibutuhkan seperti HP, makanan atau masih makan. Nanti HP diperlukan saat kita sekedar kuis, nanti kita ada kuis menggunakan HP, karena kemarin ada yang bilang sama Bapak, kok Bapak cuma gitu-gitu aja, cuma pakai barcode, terus pas Bapak ganti barcode cuma pakai PT aja, kok cuma PT-nya aja Pak, barcode-nya mana? Nah, sekarang Bapak gabungin semua. Ya, alhamdulillah perjuangan. Nah, maka semoga Anda dapat menikmati dan menyerap alat pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yaitu melanjutkan materi minggu lalu, yaitu gelombang bunyi. Sekarang sesuai dari Bapak kemarin, kita akan melanjutkan materi mengenai gelombang cahaya. Sebelumnya kemarin kan Bapak tanya sudah paham semua mengenai gelombang bunyi. Nah, oleh karena itu Bapak tidak akan mengulang lagi. Tetapi jika ada yang mau bertanya mengenai materi gelombang bunyi, Bapak persilakan, namun di akhir pembelajaran kita hari ini ya. Nah, lanjut ke pembelajaran kita yaitu gelombang cahaya, yang mana materinya adalah kelas 11 untuk semester 2, lebih tepatnya pada KD 3.10. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memiliki dua tujuan akhir. Yang pertama adalah mengetahui karakteristik gelombang cahaya, yang kedua adalah mengetahui sifat-sifat gelombang cahaya. Nah, untuk bagian pertama nih ada stimulation. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan ada gambar apa aja? Lihat kan gambarnya? Ada yang bisa? Mutiara, pas senyum apa? Saya nggak tahu gambar apa di depan. Ngaca, bercermin. Terus yang lain? Pelangi, Pak. Pelangi. Ya. Terus yang lain yang ini? Orang melihat akuarium. Kebiasaan. Kan apa? Kebiasaan. Pembiasaan ya. Sebenarnya itu jawaban yang paling benar sih, tapi
Udah masuk? Gak apa. Mengenai gambar 3 ini ada yang bisa memberikan pertanyaan atau di angan-angannya ada bertanya kok bisa gini ya, atau bagaimana penjelasannya, atau bisa menjelaskan langsung, atau hanya bertanya mengapa bisa terjadi? Ada yang mau bertanya? Kok gambar 2 burik pak? Gambarnya burik. Ya maklum karena bapak mendownloadnya hanya gratis ya. Nah, untuk unification level 2 yaitu, nah apakah yang Anda temukan untuk level 1? Coba 4 saja nih. Boleh pendapat, pertanyaan atau hipotesis. Siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa yang mau? Bibip? Dulu Pak, cari dulu. Kembali ke gambar yang tadi? Iya Pak. Yang satu. Nah, ya. Apa nih? Ya, apa? P? Ulang? Kenapa bisa ada pelangi? Nah, kenapa bisa ada pelangnya? Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Mengenai kedua gambar lainnya atau yang sama? Boleh? Tiga berjenis. Cuci tangan mau tanya apa? Tunjuk tangan, Rizky. Rizky? Ada yang bertanyakan, Rizky? Enggak, Pak. Enggak. Yang lain, Diva? Ada yang bertanyakan, Diva? Kenapa Kenapa? pada saat Yang mana? Gambar yang mana nih? gambar 1, Pak? Nomor 1, kenapa? Kenapa pada saat bercermin Ya. Gimana? Ayo. Gimana? Gambar satunya gimana? Gambar satunya? Yang muka bercermin gimana? Diva? Kameramen boleh nanya ya? Boleh, kameramen boleh tanya. Mau tanya apa? Itu Dok Pak. Ya bentar, Farel dulu. Apa Farel? Gambar 1 pak. Ya gimana gambar 1 Farel? Kenapa kita dapat melihat bayangan kita di cermin padahal kita tidak memancarkan apa-apa? Nah, sip, terima kasih Farel. Untuk gambar yang 1 sudah, gambar ketiga sudah, gambar kedua mungkin belum atau gambar yang berapa? Gambar ketiga yang belum. Oh ya, gambar ketiga. Gambar ketiga apa? Kenapa Jatuh? posisi ikannya belum? Bentar. Satu. Ya tuh apa ya tuh? Kan kita nengok ini tuh lurus ya Pak, misalnya Iya. miring, tapi posisi ikannya kok gitu Pak gitu. Terus panahnya kok yang dari awalnya lurus kenapa jadi mereng gitu. Nah, mungkin itu nanti dapat dijelaskan ya. Mungkin jalannya nggak lurus, jalannya bengkok. Terima kasih untuk ketiga teman tadi yang ada. Kalau kalian mau, Indri, tadi apa Indri? Apa yang menyebabkan posisi ikan berubah? Posisi kan berubah. Nah, sebenarnya mungkin bapak perjelas ya. Mungkin posisi ikannya nggak berubah, cuman pandangan kita aja yang berubah. Tapi tidak apa-apa, bapak hargai. Nah, teman-temannya tadi udah menyebutkan tuh pertanyaan berupa mengenai gambar pertama, mengapa kita dapat melihat bayangan kita padahal kita tidak memancarkan cahaya. Yang kedua yaitu kenapa bisa terjadinya pelangi. Yang ketiga mengapa panahnya tuh bengkok nggak lurus, yang tadinya lurus malah jadi bengkok. Nah, ini tadi juga bilang kenapa posisi ikan berubah. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan bapak jawab karena ini discovery ya sifatnya. Jadi yang Anda temukan sendiri jawabannya di slide selanjutnya. Tidak ada. Bentar, ini level 3. Bapak tidak ingin kalian men-scan, Bapak putar sendiri videonya. Karena biasanya kalau Bapak suruh scan, kalian malah kemana-mana. Ada suaranya? Nikmati videonya karena nanti Bapak mengambil soal kuisnya berdasarkan dalam video berikut ini. Kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Kalau ada yang Cahaya mencatat Bapak merupakan silakan. energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika
terlihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya Apa yang pertama tadi? Merambat lurus. Merambat lurus, oke. yang dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Apa? Soal kedua? Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya. Nah, ada berapa jenis dalam pemantulan? Dua jenis. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. D. Apa deh? Pemantulan teratur dan tidak teratur. Ya, benar sekali, pemantulan teratur dan tidak teratur. Nah, pemantulan tidak teratur biasanya disebut dengan pemantulan baur. Nah, siapa yang dapat menyebutkan atau menjelaskan nih perbedaan antara pemantulan yang teratur dan pemantulan yang tidak teratur? Selain Ray, Rizky, kenapa ngantuk? Enggak, Pak. Kalau penampilan pantulan teratur itu kayak kita bercermin, Pak. Bercermin terus? Ya, kalau yang tidak teratur, misalnya contohnya seperti yang di depan, Pak. Apa lagi di depan? Gelas. Ini sifat ketiga nih. Yang kedua. Maaf, Pak. Ya, tadi malam beda ya? Hah? Iya, enggak juga, Pak. Yang contoh yang kedua tadi. Apa? Ya intinya itu, Pak. Mungkin yang pertama di Reski cuma pantulan Ya, teratur. betul. Itu yang cermin tadi yang Oh, Pak. baik. Ya. Terima kasih Reski. Ya, Nah, Pak. apa yang bisa melengkapi jawaban dari Reski yang pemantulan baur atau yang tidak teratur? Siapa yang bisa? Ya, Indri, silakan. Kalau untuk contoh pemantulan tidak teratur itu bercermin di air, Pak. Bercermin di air. Terus kenapa itu tidak teratur? Karena permukaannya tidak datar. Tidak datar. Air tidak datar permukaan. Kan kalau lagi gerakan. Oh, perkiraan nanti nggak datar ya permukaan. Oke, yang lain? Yang mungkin nggak perlu digerakin airnya? Ada lain? Pemantulan Di mana? plastik. Di plastik deposit. Ya. Nah, oke, terima kasih. Tadi udah dijelasin disebutkan oleh teman-temannya. Yang pertama yaitu Reski yang menjawab, yang mengatakan bahwa pemantulan teratur itu contohnya adalah cermin. Benar sekali. Terus selanjutnya ada Indri yang mengatakan pemantulan tidak teratur tadi apa? Yang kita bercermin di air jika dia digoyang. Terus yang kedua di plastik kursi. Ya, benar sekali. Mungkin sedikit penjelasan juga mengenai pertanyaan dari file tadi. Kenapa kita tuh bisa bercermin di cermin ada bayangan kita sedangkan kita tidak memiliki cahaya? Nah, sebenarnya cahaya itu ada, cuma tidak dari diri kita, melainkan dari benda lain. Benda lain tersebut mengantarkan cahayanya atau mengarahkan cahaya tersebut ke segala arah, termasuk ke cermin, sehingga cahaya dari cermin tersebut memantulkan ke diri kita, sehingga diri kita mengalami bayangan atau memiliki bayangan di dalam cermin. Jadi tidak harus dari sebuah benda yang memiliki cahaya untuk mendapatkan sebuah bayangan, tetapi juga benda lain yang terkena dari cahaya lain agar dapat mendapatkan bayangannya di cermin. Jadi sebenarnya cermin itu juga tidak berfungsi jika di ruangan yang gelap atau tanpa cahaya.
Jadi cermin itu juga membutuhkan cahaya dari benda lain untuk menjadikannya memiliki bayangan dari benda di depannya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan dua sifat tadi, yaitu pemantulan dan garis lurus, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu Cahaya yang dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah lambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya yang dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah tekanan cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya yang tadi sifat ketiga sama keempat apa? Yang ketiga pembiasan cahaya, yang keempat dispersi. Ya, terima kasih, benar sekali. Nah, tadi sudah langsung juga yang sifat keempat menjawab pertanyaan dari Ray ya, kenapa pelangi bisa terjadi. Jadi pelangi itu terjadi sebenarnya hanya ada singkatnya atau gampangnya, pelangi itu terjadi dari sebuah cahaya yang dibiaskan. Yaitu saat kita di SD pernah mendapatkan pelajaran, jika warna pelangi itu disatukan maka akan menjadi warna putih. Nah, sama. SD-nya di mana ini? SD-nya di mana? SD 1 Merangin, Pak. Oh, beda. Oh, mungkin pembacanya sama ya. Kita lanjut pada sifat yang kelima. menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk ikan, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3: benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. 6. Cahaya Apa sifat kelima? Dapat menembus Benda bening. Dijelaskan juga tadi ada 3 jenis benda bening, 3 jenis benda yang dapat ditembus cahaya. Yang pertama ada benda tembus, benda bening. Yang kedua ada benda apa tadi? Transparan. Transparan itu benda bening nih, Pak. Apa itu? Translusen. Terus yang ketiga adalah benda padat yang dapat tembus cahaya. Nah, untuk benda transparan itu seperti apa? Yang dapat menjawab judulnya. Contohnya 3: benda bening yang dapat tembus cahaya. Kaca, plastik, Plastik. Air jernih. Air jernih. Nah, selanjutnya yang translusen siapa? 3 contoh dinding, yang dapat ditembus cahaya tapi tidak seluruhnya ditembuskan, hanya sebagian. Air keruh, terus ya keruh, air kotor sama nih, Pak. Terus yang lain? Kertas, ya kertas boleh. Belum, oh, belum susu ya. Belum susu. Ya. Kalau ini belum apa nih, Pak? Bening, transparan. Kalau ini apa nih, Pak? Bolam susu tadi. Tadi Diva menyebutkan benda yang dalam di sini adalah salah satu contohnya bolam susu kan? Nah, oke, bolam susu. Nah, bolam susu itu kan sebenarnya cuma melepaskan atau menguraikan sebagian cahaya kan, bukan seluruhnya. Nah, kenapa dipakai untuk pada lampu? Bukannya lampu itu tujuannya untuk menerangi.
Jadi harusnya memancarkan semua cahayanya ke arah. Ada yang bisa menjawab atau mendapatkan pencerahan mengenai jawaban itu? Biar tidak silau. Biar tidak silau. Selanjutnya yang lain? Benar ya, padahal yang lain? Alasannya satu, agar tidak silau. Kedua, ada yang bisa menjawab? Farel, jawaban yang lain? Nah, mungkin Bapak sebutkan saja ya. Yang pertama tadi benar Farel, agar tidak silau. Kedua, agar tidak menyakitkan mata. Jadi kalau silau menyakitkan mata kan. Nah, yang ketiga, agar energi dari cahaya yang diantarkan tidak langsung menembus ke kulit kita. Jadi masih diserap oleh lampu bohlam susu tadi. Nah, yang ketiga yaitu ada benda yang tidak tembus cahaya. Seperti tadi ada yang mengatakan cermin tidak tembus cahaya. Dinding Pak. Ya, dinding. Benar. Terus yang lain? Iya, cermin tidak Kayu. tembus cahaya. Kayu. Cermin tidak menembus Cahaya. Tembus. Tapi sekarang ada cermin yang menembus cahaya. Buktinya di belakang kita. Itu menembus cahaya kan? Karena itu adalah cermin dua sisi. Yang dimaksud tadi cermin tidak menembus cahaya adalah cermin satu sisi. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kan kini sudah ada tempat-tempat seperti di ruang interogasi, di ruang meeting, terus di mana lagi ya? Di kebanyakan di hotel juga ada yang menggunakan cermin dua sisi, dapat dilihat depan dan belakang. Nggak tahu ya bukan itu apa, tapi Bapak cari di Google ada. Mungkin memiliki kegunaan tertentu, Kita dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang kayu, tembok, dan besi. Ini sifat ke- Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren dan frekuensi yang sama. Kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari sifat cahaya ini adalah cahaya pada kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. 7. Cahaya dapat mengalami difrak. Apa tadi? Interferensi. Nah, tadi disebutkan tuh dua syarat terjadinya interferensi. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Koheren. Terus yang kedua, amplitudonya harus hampir sama. Karena kalau sama itu cahayanya sama, berbeda ya. Yang ketujuh, Difraksi atau peleburan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambut gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Sekian pembahasan. nah, tadi sifat ketujuh ada apa? Difraksi. Difraksi apa artinya? Cahaya pada celah sempit. Terus yang terakhir? Polarisasi. Nah, contoh dari difraksi itu seperti kita jika Anda pernah kita men-center sebuah lubang kecil, maka cahaya yang keluar akan lebih besar, ya kan? Akan menyebar. Nah, untuk yang ke-8 tadi apa? Mutiara? Polarisasi. Nah, ketika kita pernah Anda menyenter atau memberikan cahaya pada dinding yang berselah garis-garis itu pernah. Nah, itu kan cahayanya tidak semua dapat masuk tuh, hanya bisa melewati celah-celah tersebut, sehingga yang diteruskan ada yang dapat melewati celah-celah tersebut tidak semua cahaya, melainkan yang tepat pada celah-celah tersebut, sehingga di sisi setelahnya atau sisi di balik cahaya tersebut hanya dapat menampilkan cahaya yang dapat melewati sisi tersebut, sedangkan yang tidak dapat melewati sisi tersebut akan dipantulkan kembali. Pesan Halo Edukasi kali Nah, ini. mungkin sampai di sini video kita. Kita kembali ke PPT tadi. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita memasuki sesi selanjutnya atau level selanjutnya? Tidak. Tidak? Mengerti semua? Reski mengerti? Oke, kita lanjut. Nah, ini
level 4 data processing tidak perlu, karena nanti Bapak tidak akan memberikan soal-soal seperti sebelumnya yang Anda jawab ke depan, tetapi Anda harus mengikuti kuis yang Bapak berikan nantinya. Nah, next selanjutnya ini adalah verification atau level 5. Jadi sebelum melanjutkan permainan silakan ambil hadiah berikut. Ini berupa ringkasan materi yang Bapak ajarkan hari ini. Boleh Anda baca-baca lagi di rumah, boleh dicatat, disalin ke bukunya. Nah, agar minggu depannya kita saat ulangan Anda mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, untuk level selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki conclusion final atau kesimpulan, silakan siapkan handphonenya, kita akan mengikuti quiz. 1, 2, 3. Bentar lagi ya. Nah, kita lihat poin siapa yang paling tinggi di sini. Oke, yang pemimpin Aswi, Reski. Ada yang salah dorong siapa tuh? Ya itu kalau belum jawab, yang lain bisa kenapa itu bisa ada gangguan kan? Ada apa gangguannya? Jangan tergesa-gesa ya, setiap soal waktunya 30 detik, jadi santai aja. Jadi poin benar dan salahnya sama aja, jadi poinnya 0. Siapa yang Hetrik, ada Hetrik dia kali Mutiara. Yo. Wih, Hetrik buat kali oke. Ya salah. Poinnya masih di Mutiara, yaitu benar 4 kali secara berurutan. Apakah menjadi setback 5 kali berurutan? 2,000 years later. Bibi cek Pak, Bibi itu ada punya jawaban ya? Risto yang ya Pak? Apa? Ada punya jawaban ya Pak? Ini jawaban. Insting buat Pak. Tadi Tapi tadi nyimak. dia pakai layar yang di bawah buku tuh Pak, cari di Google. Bener dia. Enggak Pak, berdosa lah kita seperti itu. Bapak enggak memasalakan hal tersebut karena Bapak percaya kalian jujur. Tepuk tangan dulu buat kalian. Yang lain kan maju ke depan Pak. Jadi untuk PPL-nya hanya untuk juara 1. Itu gambarnya dapat hadiahnya Pak, jadi dapat gitar. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan untuk materi gelombang. Nah, untuk privilege-nya untuk yang juara 1 karena soalnya Bapak acak. Jadi dapat tambahan soal. Enggak. Jadi yang sebelumnya yang lain boleh diharuskan mengambil 5 soal. Nah, untuk yang juara 1 tadi hanya 4 soal. Cuma satu. Kan kalau 4 soal, 1 soal 25. Ya itu. Jadi sebenarnya lebih terbebani untuk juara 1. Nah, tadi Bapak sudah Menyesal Pak. tadi Bapak sebelumnya sudah menanyakan kan, udah paham belum? Katanya sudah. Oke. Bapak kasih kuis, ternyata masih banyak yang Saking pahamnya ada satu ya Pak. masih error. Oke, Anda dan di Andre. Jadi mungkin langsung saja untuk kesimpulannya, ada yang Bapak simpulkan sendiri, yaitu gelombang cahaya memiliki 8 sifat. Tadi sudah Bapak jelaskan dan sebutkan. Nanti kalian ulang saja pelajarannya pada materi yang sudah kalian ulang tadi. Dan untuk materi selanjutnya atau minggu depan kita akan melaksanakan ulangan.
Silakan pelajari lagi untuk materi gelombang ini, dan untuk soalnya yaitu hanya 5 buah, dan untuk yang jual 1 yaitu 4 buah. Nanti Bapak buatkan pilihannya, jadi nanti kalian ambil lot. Jadi soalnya tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sekian pelajaran hari ini. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Adakah yang mau berkomentar? Tidak, Pak. Tidak. Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan sekali, Pak. Terima kasih. Apakah ada yang saran untuk Bapak untuk pembelajaran berikutnya? Tidak, Tidak usah masuk. Oke, untuk Pak besok tidak usah masuk. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tolong Indri tutup pembelajaran kita dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan Baiklah, sekian dari Bapak. Mungkin sedikit kata-kata dari Bapak. Pemenang berikutnya adalah dia yang selalu ikhlas dalam menjalani segala hal. Tolong Farel ikhlas menjalani pembelajaran hari ini, dan semoga minggu depan masuk ya. Di antaranya 2K, 2-3. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.